warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi penonton setiap podcast TikTok pada hari ini. Welcome to Say to the End TikTok. Nah, pada siang hari ini, saya Arista Rizky Davinawati atau yang biasa dipanggil Arista akan memandu berjalannya podcast pada siang hari ini. Nah, saya nggak sendirian karena ditemani oleh teman tercinta saya. Hai, nama saya Trivena Alensa, biasa dipanggil Trivena, dan saya di sini untuk mendampingi Arista sebagai pemandu pada podcast TikTok pada siang hari ini. Nah, Triv, hari ini nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan akan menemani perbincangan kita pada siang hari ini. Beliau adalah Waka Kurikulum Bapak Maroji, SPD MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat siang keduanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Pak, hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya lagi banyak diperbincangkan orang-orang, yaitu mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi Pak, sebelum kita memasuki inti dari podcast pada hari ini, boleh nggak sih Pak kita tahu mengenai perjalanan atau kiprah pendidikan seorang Bapak Maroji menjadi guru waka kurikulum di SMP Negeri 3 Sidoarjo ini? Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Saya mengajar di SMP 3 ini mulai tahun 88. Tetapi SK saya semestinya tahun 87. Ya. Sehingga kalau dihitung dari 88 sampai saat ini itu sekitar 30 tahun lebih. Berarti kalian belum lahir ya. Terus yang kedua, setelah sekian lama saya mengajar di SMP Negeri 3 Sidoarjo, baru tahun 1999 saya menduduki jabatan staf kurikulum. Karena pada saat itu ada satu wakil kepala sekolah didampingi 4 staf, yaitu urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, dan urusan sarana dan prasarana. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, maka setelah 1 tahun menjabat staf kurikulum, saya langsung ditunjuk menjadi wakil kepala. Pada saat itu wakil kepalanya hanya 1, ya. Sehingga setelah menjabat wakil kepala sekolah, saya membawai 4 orang staf, yaitu tadi urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, dan urusan sarana dan prasarana. Terus seiringnya dengan kebijakan dari pemerintah, sekitar tahun 2016, nah, maka waka di SMP 3 itu atau waka di sekolah SMP itu untuk yang rombelnya besar boleh mengangkat 4 waka. Ya. Jadi rombelnya itu sekitar 32 boleh 4 waka, tetapi karena SMP Negeri 3 itu hanya 27 rombel, maka ada 3 waka. Itu yang menurut aturan. Tapi SMP 3 tetap masih menggunakan 4 waka. Alhamdulillah mulai tahun 2000 sampai saat ini, setelah wakil kepala sekolah secara umum, maka sekitar tahun 2016 itu saya ditunjuk kembali menjadi waka kurikulum. Jadi bidang saya hanya bidang kurikulum. Ini. Kemudian seiring dengan perkembangannya zaman, kalau dulu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang seluruhnya sama, ya. Maka baru tahun 2013 itu ada perubahan kurikulum yang namanya kurikulum 2013. SMP 3 itu memulainya pada tahun 2014. Karena untuk tahun 2013 itu hanya diperuntukkan kepada sekolah-sekolah mini piloting atau sekolah project. Ya, ini.
seiring dengan perkembangan waktu maka ada perubahan kurikulum lagi yang namanya kurikulum merdeka ya. Nah kebetulan meskipun kurikulum 2003 itu kurikulum merdeka itu dimulai tahun 2020 tapi SMP 3 memulainya tahun 2002 kemarin ya. Karena apa? Karena SMP 3 bukan termasuk salah satu sekolah penggerak, tetapi sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu memulai kurikulum merdeka itu tahun 2021. Itu perjalanan saya selama mengajar di sini. Ya alhamdulillah saya tidak pernah mutasi ya, karena saya mohon maaf karena saya sangat menyintai SMP Negeri 3 Sidoarjo. Setiap saat saya disuruh untuk mengajukan diri menjadi kepala sekolah saya nggak mau ya. Karena apa? Karena saya mengingat perjuangan saya awal kesini ya, awal kesini SMP 3 itu tidak ada namanya sama sekali di Sidoarjo ya. Dengan sekolah pinggiran saja SMP 3 Sidoarjo itu nggak ada namanya. Dulu yang melejit itu SMP 1 dan SMP 2 ini ya. Tapi sekitar tahun 2017 maka SMP 3 Sidoarjo itu mulai berkibar ya, yang mana dengan kerjasama yang baik di antara staf maka SMP 3 mulai saat itu selalu masuk 3 besar ya untuk Kabupaten Sidoarjo ya. Itulah sekilas prestasi yang dicanangkan oleh SMP 3 Sidoarjo. Mengapa awal-awal SMP 3 Sidoarjo itu tidak pernah ada prestasi terkait dengan akademik? Karena SMP 3 Sidoarjo ini adalah SMP perubahan yang dulu namanya sekolah teknik ya, sekolah teknik, sekolah sini namanya ST1 ya, ST1, bahkan nama Belandanya itu namanya Ambaskul ya. Dulu masih namanya Ambaskul, kemudian berubah menjadi ST1, baru tahun sekitar 79 berubah menjadi SMP Negeri 3 Sidoarjo ya. Itu sekitar kiprah saya di SMP 3 Sidoarjo. Berarti memang sudah lama ya Pak di SMP 3 Sidoarjo Ya insya Allah itu tadi sekitar 30 tahunan lebih. Berarti Bapak membutuhkan kesuksesan SMP Negeri 3 Sidoarjo sampai sejauh Ya. ini. Nah, Pak, kita nih sempat mendengar bahwasannya Bapak nih pernah melakukan studi di Australia. Ya. Nah, boleh nggak sih Pak kita tahu lebih dalam mengenai studi yang Bapak ambil dan juga kiat-kiatnya nih gimana sih caranya untuk mengambil studi di Australia? Jadi kebetulan gini, pada saat itu Kemdikbud memberikan kesempatan kepada guru IPA dan guru matematika yang notabene ngerti bahasa Inggris ya, dijaringlah seluruh Indonesia itu guru-guru SMP mata pelajaran IPA dan matematika untuk mengikuti tes ya. Ini tes pertama yang dilakukan interview jarak jauh. Jadi kami diinterview dari Jakarta langsung ke sini by telepon ya. Kan pada itu kan belum ada WA ya, by telepon. Jadi setelah ditelepon kami komunikasi dalam bahasa Inggris yang sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah diterima oleh pihak Kemdikbud ya. Kemudian kami harus mengikuti tes tulis ya. Kebetulan tes tulisnya pada saat itu dilaksanakan di SMP Negeri 3 Surabaya ya, di Jalan Praban ya. Di sana di tes tulis kami disuruh mengarang dalam bahasa Inggris ya. Dari sekian banyak itu SMP 3 itu insya Allah ada 5 orang guru ya. Tapi alhamdulillah yang diterima hanya 1 untuk 1 Jawa Timur ini ya. Sehingga teman-teman saya yang ada di Australia itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada yang dari Sulawesi, pokoknya seluruh Indonesia bahkan sampai Papua ya. Di sana tugasnya di Australia itu hanya memperkuat kemampuan bahasa Inggris saya ya. Bahasa Inggris saya.
Dari sana saya dapat pengalaman yang menarik ya. Ternyata image orang barat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Acuh ya, individual ya, tidak ya. Ya, ini pernah suatu ketika saya dapat tugas dari lektor saya untuk round city ya, keliling kota. Di sana saya harus menemukan beberapa titik yang mereka temukan. Pernah suatu ketika saya tidak pernah menemukan satu titik yang harus saya temui itu. Karena saya kebingungan, maka saya menghentikan seseorang warga sana untuk bertanya. Excuse me sir, ya saya bertanya gitu ya. Ini I help ya, I need your help gitu. Saya butuh pertolonganmu gitu ya. Gitu. Terus setelah itu saya sampaikan maksud saya, apa gerangan? Tidak seperti orang Indonesia ditunjukkan di sana, tidak. Saya diantar. Follow me, ikuti saya. Ya, saya diantar ke tempat yang saya tunjukkan tadi namanya, ya. Kemudian setelah sampai di sana itu nggak ada, mereka nggak menemukan. Setelah tidak menemukan, mereka tidak melepas saya begitu saja. Saya diantar juga. Mana? Ke info center. Ya, jadi infokomnya di sini, diantar saya. Setelah diantar, dia mendapat informasi tentang tempat itu, saya diantarkan lagi ke tempatnya. Baru setelah sampai di tempatnya itu sesuai dengan yang saya tujukan, maka dia pergi. Nah itulah, maka dari itu image saya yang selama ini terhadap bule itu yang begitu individualis, yang begitu ego, ternyata buyar di saat itu. Ternyata mereka sangat peduli ya. Mereka sangat empati kepada kita yang membutuhkan. Tapi dengan catatan kita harus ngomong. Tapi kalau kita diam saja, mereka menganggap kita sudah paham dan kita sudah ngerti. Ya, itu pengalaman saya tentang bule yang ada di Australia. Ya, di sana saya hanya belajar bahasa Inggris, ya bahasa Inggris sederhana. Nah kebetulan dosen saya itu kebanyakan dari luar Australia. Ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari New Zealand, ya. Nah, memang ada yang dari Australia sendiri. Nah, kebetulan saya di sana belajar di Victoria University ya, ini ya. Itu sekilas perjalanan saya. Maka dari itu pesan saya kepada anak-anak ya, jangan sampai meremehkan sesuatu yang kecil ya. Ini seperti saya hanya bisa I love you, you love me gitu aja, ternyata bisa sampai ke Australia ya. Maka dari itu kita jangan sampai meremehkan sesuatu yang kecil. Dari yang kecil itu mari berusaha kita develop, kita kembangkan ya, sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya. Karena kita sudah mengetahui nih kiprah dari seorang Bapak Maroji sebagai wakaf kurikulum, sebelum kita masuk ke topik utamanya, ada nggak sih Pak pengalaman suka dan duka selama menjabat menjadi wakaf kurikulum di SMA Negeri 3 Sidoarjo ini? Ya, setiap pekerjaan itu kalau kita jalani dengan ikhlas, apapun resikonya akan senang ke kita. Ya. Jadi memang namanya menghadapi orang banyak dengan berbagai karakter, berbagai tipe, ya, ini berbagai sifat, ya. Kita harus bisa mengetahui cara-cara untuk berhubungan dengan mereka ya. Maka dari itu insya Allah memang ada beberapa hal pengalaman yang selama ini menurut saya paling berat pada saat penetapan TPP. Apa itu TPP? Tunjangan apa? Profesi guru. Tunjangan profesi pendidik ya, ini tunjangan profesi pendidik TPP itu. Karena pada saat itu informasinya begitu mendadak ya. Guru harus mengajar minimal 24 jam. Padahal aturan sebelumnya itu guru kan hanya 18 bar ya. Tetapi setelah adanya TPP mengajar harus 24 jam. Sehingga banyak teman-teman itu yang jamnya tidak sampai 24. Ini. Sehingga kami harus mengatur bersama kepala sekolah bagaimana caranya supaya TPP itu cair ya, dan teman-teman itu tidak terjadi masalah ya. Maka dari itu kami mengambil kesimpulan bahwa yang kita dahulukan adalah yang senior pertama ya.
Terus yang kedua, ya kita harus mengadakan pendekatan kepada teman-teman yang sudah jamnya cukup. Mengapa demikian? Karena banyak teman sini itu di samping ngajar di SMP 3 itu juga ngajar di swasta. Nah, guru-guru junior itu ternyata banyak jamnya yang cukup kalau ditambah dengan jam yang ada di swasta itu. Tetapi teman-teman yang senior itu rata-rata jamnya kurang. Sehingga kami harus diskusi. Nah, pernah suatu ketika ada teman yang nggak sepakat sehingga mendamprat saya. Ya, nggak percaya. Tapi karena itu risiko dari pekerjaan, maka saya terima saja dengan senyum, dengan ketawa. Saya mengadakan pendekatan dengan beliaunya. Alhamdulillah akhirnya memahami. Itu sesuatu pengalaman yang pahit terkait dengan kedudukan saya sebagai wakakurikulum. Terus yang kedua, sesuatu yang sangat pahit itu setiap kepala sekolah saya minta turun nggak boleh. Ya, kepala sekolah baru itu saya minta turun itu nggak boleh. Mulai awal dulu kepala sekolah Pak Ridwan Ahmad, kemudian diganti Pak Sutrio, saya turun. Pak, mohon maaf saya masih junior, mohon saya diizinkan untuk tidak menjabat lagi menjadi waka. Apa? Beliaunya bilang, jangan, nanti saya dianggap merusak sekolahan. Itu bahkan setiap pergantian kepala sekolah saya ingin turun menjadi waka itu tidak pernah diizinkan. Sampai detik ini ya, mudah-mudahan untuk berikutnya nanti saya diizinkan karena saya tinggal 1 tahun menjabat di sini. Ya itu ya pengalaman yang saya berikan kepada anak-anak ya. Jadi memang setiap pekerjaan itu memiliki konsekuensi ya, Ya, Pak? Jadi harus diterima gitu ya, menurut ataupun enggaknya. Nah, ya. Pak, Jadi cara menerimanya ikhlas. harus ikhlas. Ya, itu. Mbak, kita kan dari SD sampai SMP nih, sekarang kita sudah melewati banyak sekali perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia gitu Pak. Contohnya kayak KTSP, lalu berbasis komputer, dan juga yang kita kelas 9 jalani sekarang yaitu kurikulum 13, dan yang baru-baru ini juga kurikulum merdeka. Sebenarnya nih Pak, kurikulum tuh apa sih? Ya. Jadi kurikulum itu adalah merupakan suatu perangkat ya yang mengarahkan pendidikan kemana itu akan diarahkan. Ya. Nah, masing-masing kebijakan itu pasti ada plus minusnya. Ya. Jadi seperti kurikulum 96 waktu di SD, ya, itu mungkin ada kurang lebihnya, ya, kurang lebihnya. Maka dari itu kita harus mengikuti. Karena apa? Karena setiap perubahan kebijakan itu pasti ada evaluasinya. Ya. Setelah diadakan evaluasi, ya ternyata harus seperti ini. Nah, kita harus menerima sebagai satuan pelaksana dari pelaksanaan kurikulum. Ya mau gak mau harus menerimanya, meskipun itu dipandang berat karena sesuatu yang belum familiar itu kan bagi kita kan agak berat. Tapi kalau sudah familiar, insya Allah akan berjalan dengan baik. Itu. Yeah. Yang kami dengar selama ini di Indonesia itu kan Menteri Pendidikan itu sudah banyak berganti Pak. Nah, kurikulum pun juga ikut berganti seiring tergantinya Menteri Pendidikan. Nah, tanggapan Bapak mengenai pergantian kurikulum itu seperti apa Pak? Ya, kurikulum itu memang harus berkembang. Harus berkembang. Kurikulum itu tidak boleh statis. Kurikulum itu harus berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Itu tadi. Jadi perubahan kurikulum itu saya yakin tidak langsung ujuk-ujuk seperti itu. Enggak. Pasti ada analisa, evaluasi, baru diambil suatu keputusan. Memang ada pameo katanya setiap ganti menteri ganti kurikulum. Saya rasa itu tidak ya. Jadi kurikulum itu berganti karena tuntutan zaman. Ya, kan nggak mungkin kurikulum 74 kita tetapkan sampai sekarang kan nggak mungkin. Tapi pada intinya semuanya itu adalah untuk perkembangan peserta didik. Ya. Jadi untuk mengeksplor, ya apa sih yang dipunyai oleh peserta didik itu. Nah, untuk saat ini yang dibutuhkan peserta didik itu adalah seperti ini, maka dia harus dikasih kurikulum yang seperti ini. Contohnya kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka yang kita lakukan ini berdasarkan pengalaman anak-anak kita itu secara kognitif pandai-pandai.
Ya. Secara kognitif contohnya seperti olimpiade itu kan selalu menang. Tapi kalau sudah sampai tataran implementasi, tataran aplikasi di masyarakat diam. Maka dari itu dengan kurikulum kurikulum Merdeka ini diharapkan mengeksplor seluruh anak. Maka dari itu ada yang namanya project. Project pun itu kan adalah sepertiga dari kurikulum kan. Nah, jadi dengan dikasih bagian yang lebih banyak dari sebelumnya, diharapkan anak-anak Indonesia itu nanti berani, brave, ya, berani dan berani. Ini berdasarkan pengalaman anak-anak ya. Mohon maaf, saya dulu itu, saya cerita kecil ya. Saya dulu adalah anak yang cupu. Mengapa cupu? Karena saya lahir dari keluarga yang nggak punya, lingkungan saya itu lingkungan yang punya sehingga minder. Ya, dengan minder itu saya tidak bisa mengeksplor kemampuan saya. Ya. Hal itu saya pahami setelah saya di SMA. Saya ikut Karang Taruna, saya ikut organisasi ini, organisasi itu. Ternyata saya punya kemampuan. Ya, dari situ saya mulai berkembang. Ya. Dengan berkembangnya waktu, ya alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua organisasi di desa, bahkan di kecamatan dan lain sebagainya gitu ya. Dan harus di sini percaya untuk mengelola sekolah menjadi kurikulum ya. Itu karena saya bisa mengeksplor kemampuan saya. Karena apa? Saya menyadari kelemahan saya yang selama ini. Nah, maka dari itu dengan adanya kurikulum yang baru itu diharapkan seperti itu. Bahwa siswa-siswa SMP, siswa-siswa Indonesia itu untuk kemampuan implementasinya, life skill-nya masih kurang. Ini. Maka dari itu sekolah banyak membuat suatu kegiatan pembiasaan ya yang dilaksanakan oleh kesiswaan. Itu tujuannya apa? Mengekspor itu. Sehingga nanti ke depannya lulusan SMP 3 ini menjadi lulusan yang tangguh, lulusan yang bisa bersaing dan seterusnya. Itu seiring dengan perkembangan kurikulum. Maka dari itu kita jangan sampai merasa merasa istilahnya itu abai dengan adanya perubahan kurikulum. Kita harus mengikuti, kita harus menerima perubahan kurikulum karena kurikulum yang berubah itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau nggak akan berubah maka perkembangan kita akan ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Jadi memang perubahan itu diperlukan ya Pak? Ya sangat perlu. Masa depan kita sangat juga. Perlu ya. Ya, baik Pak. Nah, kali ini juga kita akan menanyakan salah satu topik yang sekarang ini kayaknya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat gitu. Nah, dengan ketidakadaan ujian nasional di kurikulum saat ini, apakah hal ini merupakan dampak dari kurikulum yang terus berganti-ganti, Pak? Jadi gini ya, kalau menurut saya mengapa ujian nasional itu ditiadakan ya. Pemerintah itu melihat gini, merasa tidak adil anak-anak yang menempuh pembelajaran selama 3 tahun hanya ditentukan oleh 3 hari ya. Maka dari itu kurikulum yang sekarang itu mengajak penilaian itu berdasarkan penilaian proses. Jadi anak-anak yang sudah menempuh mapel ini maka dia tidak perlu mengulang untuk mengujinya. Maka dari itu untuk saat ini kurikulum Kurmer ini mengatakan bahwa untuk penilaian sumatif akhir jenjang, ujiannya ini namanya seperti itu ya, itu yang diujikan hanyalah materi-materi yang belum pernah diujikan. Maka dari itu nanti teman-teman kalian dari kelas 9 dan 8I yang nanti ikut ujian itu materi yang diujikan adalah materi semester 6. Lain dengan yang dulu ya. Lain dengan dulu, sehingga anak-anak sekarang itu diharapkan ya, di samping kemampuan kognitifnya itu berkembang, maka kemampuan yang lain itu juga harus berkembang. Kalau ujian nasional itu yang diujikan hanya kognitif saja, tetapi kalau sekarang yang diuji adalah menyeluruh, komprehensif ya. Maka dari itu kebijakan menghapus ujian itu bukan karena adanya kurikulum yang baru, tetapi ini berdasarkan penelitian, berdasarkan analisis dari para ahli pendidikan. Sebenarnya ujian nasional itu sejak lama ditentang oleh para ahli itu.
Yaitu tadi karena tidak adil. Jadi sekolah yang selama 3 tahun hanya ditentukan oleh 3 hari. Ya, itu menurut pendapat saya. Berarti memang bahwasannya kurikulum Merdeka ini membawa kemajuan juga buat kita ya Pak, karena kan semakin perkembangan zaman juga, jadi kita harus mengeksplor lebih banyak juga daripada yang kemarin. Jadi Bapak selaku guru dan saya selaku murid ini kan sudah banyak melewati pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 hingga yang saat ini kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bapak kurikulum apa sih Pak yang cocok dan efisien untuk diterapkan di Indonesia sejauh ini? Ya, jadi gini, untuk kurikulum itu dari perjalanannya yang ada ya, yang cocok itu tidak ada yang cocok. Ya, jadi karena apa? Karena setiap kurikulum itu kan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, ini. Jadi kurikulum tahun 96 kita terapkan sekarang juga mungkin sudah ketinggalan zaman. Maka dari itu kurikulum itu memang perlu selalu berubah, ya, selalu berubah dan berubah. Maka dari itu kita jangan sampai merasa berat dengan adanya perubahan kurikulum, karena itu sesuatu yang wajib. Kalau kurikulum tidak akan berubah, maka kita akan ketinggalan dalam dunia pendidikan terhadap dunia luar. Ya, jadi saya katakan kurikulum mana yang cocok, ya semuanya cocok menurut kondisinya, menurut keadaannya, zamannya ya Pak ya. Menurut zamannya. Wah, terima kasih banyak Bapak Maroji atas jawaban-jawaban eksklusif dan pengetahuan-pengetahuan baru nih yang kita dapetin tentang kurikulum. Nah, boleh nggak Pak, sebelum berakhirnya podcast ini kita main satu game? Boleh. Gamenya jawab cepat ya Pak. Jadi Ya. kita nanti kasih 2 pilihan. Pak Maroji silakan menjawab cepat. Pertanyaan pertama, menjadi waka kurikulum atau seorang guru matematika? Kalau saya lebih baik guru matematika. Guru matematika. Oke. Selanjutnya, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Saya nasionalis, bahasa Indonesia. Lebih memilih kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Kurikulum yang cocok dengan zamannya. Tadi sekarang apa nih Pak Bakti? Kalau sekarang berarti Kalau apa? sekarang yang kelas 9 harus 2013, yang kelas 7 harus. Oke, boleh. Selanjutnya Pak, memberikan soal atau langsung praktek? Sebenarnya keduanya itu saling terkait. Tapi kayaknya lebih utama yang mana nih Pak? Iya. Utamanya ya yang praktek. Yang praktek, oke. Kalau bisa diulang, mau ke masa lalu atau langsung ke masa depan? Orang itu kan harus dari masa lalu, tidak boleh langsung ke depan. Saya harus mengulang masa lalu dulu. Oke, berarti kembali ke masa lalu ya. Iya, itu. Selanjutnya yang terakhir adalah memilih Indonesia atau Australia? Oh, Indonesia. Jelas ya. Kalau tadi lucu malah ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita udah dengar cerita dari seorang Bapak Maroji yang dari awal menjadi waka kurikulum dan sampai sekarang juga tetap menjadi waka kurikulum. Saya bilang Bapak keren banget. Ini tadi game sekilas beserta jawaban terlintas dari Bapak Maroji. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin ada 1 atau 2 kata pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru di Spentikda dan murid-murid di Spentikda ini. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi intinya hanya satu, kita jangan alergi dengan perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita niscayakan, pasti akan ketemu. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang langgeng, sesuatu yang pasti. Ya. Maka dari itu sekali lagi, marilah kita ikuti perubahan yang ada dengan kemampuan kita yang kita punya. Demikian. Oke. Lalu ini Pak, sekali lagi, 1 kata untuk podcast TikTok hari ini Pak. 1 kata. Amazing. Terima kasih Pak atas kesempatannya udah mau hadir di podcast TikTok kali ini, dan terima kasih juga atas ilmu dan wawasan-wawasan baru yang Bapak Maroji sampaikan untuk kita, terutama juga untuk pemirsa-pemirsa setia dari TikTok di rumah. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan gerak-gerik yang kurang menyenangkan untuk diterima oleh Bapak Maroji maupun Bapak Maroji maupun teman-teman semuanya yang menonton TikTok pada hari ini.
Saya Arista. Dan saya Trusena. Cukup sekian acara TikTok hari ini. Kami pamit undur diri. See you. Sampai jumpa. Oke, terima kasih, selamat.